para penyair-penyair, orang yang pandai mengolah kata. Ini kalimat ini pasti bukan dari penyair. Rasulullah kan paham seperti itu. Saking kagumnya atau saking senangnya atau saking takutnya atau mungkin pokoknya bercampur aduk ya, campur aduk sampai dia itu menggigil. Lalu dia turun dari atas itu lari-lari gitu sampai ke Rasulullah SAW, sampai ke mana ini, sampai ke rumahnya. Dia mengatakan selimuti aku gitu ya. Maka diselimuti oleh istrinya Khadijah. Lalu diceritakan begini. Lalu dia mengatakan, wahai Kakanda, engkau ini adalah orang yang paling baik yang pernah saya temui. Engkau adalah orang yang menjaga silaturahmi. Engkau adalah orang yang selalu menjaga amanah, gitu ya. Tenang, pasti tidak ada apa-apa, gitu ya. Kira-kira menenangkannya mungkin kalimatnya ya bahasa kita ditenangkan seperti itu. Sekarang tidurlah, besok saya bawa kamu ke saudara saya. Jadi Khadijah ini dia punya saudara agak jauh, gitu ya, sepupu agak jauh, yaitu seorang pendeta Nasrani, namanya Bukhoro, kalau nggak salah, gitu ya, namanya Bukhoro. Lalu pagi-pagi dia ke sana, dia mengatakan, wah itu namanya wahyu, itu yang dinamakan wahyu, itu yang pernah diwahyukan kepada Musa, dan itu juga yang pernah diwahyukan kepada Nabi Isa. Dan sungguh kalau engkau pasti akan mendapatkan hambatan-hambatan, gitu ya, siksaan-siksaan, akan mendapatkan bencana. Kalau saya masih hidup saat engkau mendapatkan siksaan, pasti saya akan membelanya. Itu kira-kira kata-kata yang dilontarkan oleh Bukhoro, yang menunjukkan bahwasanya oh itu adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, lalu apa sih maksudnya dari 5 ayat pertama dari yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memakai kata perintah, Iqra. Berarti kan bacalah. Gitu ya, ada 2 makna. Pertama, Rasulullah disuruh membaca, padahal Rasulullah nggak bisa baca. Berarti ada maksud kata-kata baca ini, gitu ya. Berarti kan Rasulullah SAW itu supaya apa? Supaya membaca apa-apa yang ada di sekitarnya, yang nanti ujung-ujungnya akan apa? Akan mengambil kesimpulan bahwasanya di dunia ini ada yang Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memerintahkan Rasulullah dan memerintahkan kita untuk membaca alam sekitar. Ya. Kita melihat bintang-bintang di langit, ya. Nanti menunjukkan bahwasanya pasti ada yang menciptakan bintang. Kita melihat bumi, pasti ada yang menciptakan bumi. Bukan, tidak mungkin bumi ini ada dengan sendirinya, nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Begitu juga kita melihat matahari, pasti ada yang menciptakan matahari. Begitu juga dengan kehidupan, ya, dengan kehidupan yang ada, gitu ya. Nah, ujung-ujungnya nanti kita akan mengakui keberadaan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Itu makna yang kedua. Kita harus berpikir ke arah situ, dan ini perintah, ya. Nggak mungkin perintah ini hanya mutlak untuk membaca, gitu, nggak mungkin. Kenapa? Karena Rasulullah nggak bisa baca. Makna yang tersirat di situ adalah membaca alam sekitar, membaca keadaan masyarakat yang itu sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW sudah 3 tahun belakangan ini, nah, gitu ya. Nah, arti yang kedua, arti secara letterlek, membaca ini adalah salah satu metode belajar, kan? Membaca, cara belajar Al-Quran, kan, membaca, kan. Terus membaca terjemahan, membaca buku-buku bacaan, ini ada kitab hadis,
ya, hadis arba'in beserta syarahnya dibaca. Nah, maka setiap pagi juga kita membaca Al-Quran, membaca secara lateral. Jadi perintah membaca ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Supaya kita banyak belajar, ya, belajar untuk meningkatkan apa? Meningkatkan kemampuan dan meningkatkan pengetahuan kita. Gitu ya. Yang pertama jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Ya. Nah, yang kedua itu juga masih menyambung dengan ayat yang pertama. Bahwasanya tadi kita menyampaikan kita harus membaca alam sekitar yang ujung-ujungnya nanti kita harus sampai meyakini bahwasanya ada zat yang maha pencipta, gitu ya. Tidak hanya itu, kita juga harus mempelajari kejadian ini, apa namanya, kejadian manusia. Kok bisa ya manusia itu dari 2 orang bisa jadi sekian banyak. Kalau 1 orang 10 kan berarti nanti ada 10, jadi ada 12, gitu ya. Nanti dari 12, nah berarti ini ada proses penciptaan, ya. Penciptaan manusia supaya bisa sehingga bisa menjadi berkembang biak. Asal mulanya dari mana? Ya, asal mulanya kan dari setetes mani yang nanti menjadi segumpal darah. Gitu ya. Nanti disinilah kita diperintahkan untuk mempelajari proses terjadinya manusia. Gitu ya. 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga. Ya, kan 4 bulan berarti ya. Nah, ini 40 hari pertama itu tadi apa ini namanya? Jadi darah gitu ya. Sperma dan ovum bertemu gitu. Nanti akhirnya jadi apa? Jadi darah, darah ini menggumpal gitu ya. Menggumpal. Terus juga dari darah yang menggumpal ini nanti 40 hari kemudian dari darah ini berubah jadi daging. Ya, ya daging seperti ini, itu menggumpal daging. Lalu dari daging ini nanti tumbuh menjadi apa? Sebagian menjadi tulang-tulang, ya. Tulang-tulang yang kemarin kita sempat singgung, tulang-tulang itu nanti ada rusuk apa? Ada sendi-sendinya, yang sendi-sendinya jumlah sendinya itu ada 360 sendi. Nah, terus nanti sampailah bentuk seperti mirip manusia. Sudah bentuk manusia pada umur 4 bulan. Nah, 4 bulan itulah maka pentingnya 4 bulan itu karena mau ditaruh ruh di situ, ya. Ditaruh ruh yang tadinya baru tulang dibungkus daging tadi dikasih ruh sehingga dia jadi bisa bergerak kayak gitu ya. Nah, maka dalam tradisi orang-orang Jawa itu kan 4 bulan itu didoakan kayak gitu ya, didoakan. Walaupun ini ada yang sepakat, ada yang tidak, tapi kan mendoakan karena 4 bulan itu masa yang riskan kayak gitu ya. Umur bayi itu amat sangat riskan, ya. Karena tadi kenapa riskan? Karena itu nanti disumpah, ya. Bayi yang kita ini dulu disumpah loh ya. Disumpah bahwasanya engkau mengimani bahwasanya aku ini adalah Robmu, ya gitu ya. Aku ini adalah Tuhanmu. Kalau mengiyakan nanti akan lanjut. Kalau tidak nanti akan tidak sanggup berjanji tadi, nanti akan keguguran, akan mati, ya. Nah, maka disitulah nanti ditulis kalau sudah sepakat mengakui bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhannya dan siap untuk beribadah. Nah, siap beribadah. Roh kita itu sudah dijanji dulu ya, sudah disumpah bahwasanya mengakui bahwasanya Allah itu sebagai Robnya dan siap untuk menyembahnya. Kalau enggak ya diangkat lagi rohnya. Jadi akhirnya keguguran dan sebagainya. Nah, terus nanti sampai akhirnya 9 bulan 10 hari secara normal. Ada yang enggak normal ya berarti bahkan sampai ada yang 1 tahun, bahkan sampai ada yang 2 tahun. Nah, maka disitulah kita harus berpikir penciptaan kita ini bahwasanya kita ini ya dari
dari makhluk, dari asalnya dari barang yang hina, ya gitu ya. Maka kita diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya, maka kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sampai ke situ. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu yang maha mulia. Gitu ya. Bacalah dengan ini pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang maha agung. Gitu ya. Allah yang menciptakan alam raya ini, Allah yang menciptakan manusia, Allah juga nanti yang akan mengurusnya, gitu ya. Maka kita harus mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat satu-satunya zat maha pengatur, Allah juga yang maha untuk diibadahi, ya, yang maha agung. Terus allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Yang mengajarkan manusia dengan pena dan dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahui, gitu ya. Salah satu, bahkan ada riwayat yang mengatakan yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ternyata bukan alam raya ini, ya. Bukan langit, bumi dan segala dengan segala tata suryanya ini, gitu ya. Yang pertama kali Allah ciptakan itu ternyata pena, gitu ya. Tinta tadi loh, pena yang untuk mengajari manusia. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya salah satu proses belajar itu ya dengan pena, ya. Maka kita bisa nulis itu kan dengan pena, ya. Guru bisa ngajari manusia itu juga dengan salah satu perantaranya dengan pena, gitu ya. Jadi kita di sini juga diperintahkan untuk menulis, gitu ya. Coba kita kan punya masing-masing punya sosial media kan, punya WA, kadang punya kadang punya apalagi FB, terus Instagram, terus Twitter kalau yang agak maju sedikit, gitu ya. Tapi ya minimal kita punya WA dan Facebook. Kita di situ bikin status. Kan setiap nulis itu kan, coba kalau dari dulu tulisannya kita rangkum itu, tulis gitu ya. Nah, nanti mungkin kita sudah sebuku lebih mungkin gitu kan. Nah, kalau kita mau nulis tiap hari kayak gitu isinya nasihat-nasihat, itu nanti bisa untuk di apa namanya? di diambil kebaikannya oleh orang setelahnya. Terus juga alamal insana ma lam ya'lam. Dengan pena itu manusia Allah Subhanahu wa taala mengajari yang tidak diketahui, ya. Kadang saya berpikir begini ya. Kita mengaku bahwasanya kita ini kadang sombong. Kita itu pengetahuannya lebih banyak daripada orang sebelum kita. Gitu kan? Kita itu pengetahuannya lebih banyak daripada orang yang sebelum kita. Atau nanti orang yang setelah kita pengetahuannya lebih banyak daripada kita. Apa perkataan ini benar atau tidak? Saya masih bingung, gitu ya. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu memberikan informasi kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sudah mengajari Nabi Adam semua ilmu yang ada di dunia. Nah ini, ya. Tumbuh-tumbuhan itu sudah diajari semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Gitu kan? Terus berarti kan segala sesuatunya sampai hewannya, pokoknya ilmu yang berkaitan dengan dunia ini sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Berarti kan Nabi Adam, kita saja banyak yang belum tahu loh kan? Belum tahu. Nama-nama tumbuh-tumbuhan saja kita semuanya nggak tahu. Nama hewan aja kita semuanya nggak tahu. Tapi itu semua sudah diajari oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam. Berarti kita saja nggak tahu. Tapi padahal Nabi Adam itu sudah tahu semuanya berkaitan dengan ilmu dunia. Nah, tata cara bercocok tanam itu sudah ditahu, sudah diajari. Nah, berarti kan Nabi Adam ilmunya lebih luas daripada kita, ya itu kan. Nah, maka kadang nggak usah kita jadi akhirnya nggak usah
nggak usah terlalu gede gitu ya, terlalu bangga diri bahwasanya kita ini ilmunya banyak. Ternyata ilmu kita ini masih lebih banyak ilmunya Nabi Adam gitu ya. Nah, kebenarannya juga apakah pikiran saya ini bisa terjawab atau benar atau salah saya juga belum tahu begitu ya. Nah, mungkin nanti bisa mencari jawaban kepada yang lebih paham. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Intinya jangan berhenti untuk belajar ya, karena belajar itu nanti akan membawa kita kepada banyak pengetahuan gitu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.